Beberapa tahun lalu fenomena batu akik marak di tanah air. Banyak orang tergila-gila terhadap keindahannya. Perjalanan tren batu akik memang menarik untuk diikuti. Berbagai kalangan, mulai pejabat hingga masyarakat kelas bawah, tidak lagi ragu pamer batu di jari tangan mereka. Bagi para pejabat, mencari batu akik dengan kualitas nomor wahid guna menunjukkan kelasnya. Sedangkan masyarakat biasa hanya sebagai tren semata ataupun sekedar hobi belaka. Kota Bukit Tinggi pun tak lepas dari keriuhan demam batu akik kala itu. Dari segi bisnis, para pedagang batu akik tentu mendapatkan berkah atas tren ini. Mereka meraup untung besar-besaran akibat meledaknya batu akik. Tidak sedikit masyarakat banting setir jadi pengrajin batu akik lantaran kepincut harganya yang melambung tinggi. Namun, tren ini perlahan justru semakin meredup di akhir tahun 2016. Siang ini hanya beberapa penjual batu akik yang terlihat menanti pembeli di Janjang Ampek Puluh, sebuah lokasi yang sejak puluhan tahun menjadi tempat bagi mereka yang ingin mencari batu akik. Beberapa pedagang batu akik menanti harap di bawah panasnya terik matahari. Salah satunya Pak Safril Nadal. Lelaki sepuh ini pun berbagi kisah pengalamannya berjualan batu akik sejak puluhan tahun lalu. Kalau batu akik aku dalam mobo, tahun 69 dari nenek, dari kakek-kakek di Janjang sampai Pudua bawah. Jadi waktu itu lah hobi bapak ngaleko lah babelo Pak Jambi merobongo Palembang. Kau ada apa? Ya lah penghasilan begitu lah bu. Apa ada saja penghasilan hari-hari berhari tidak itulah. Lapen iko alhamdulillah. Peminat kini kau kurang bu. Jauh kurang. Kalau harga biasa aja bu. Harganya bukan lah. Paling tinggi kita jual sini 300-an, 350 itu ya tinggi. Kalau sekarang lebih kurang dari 250 ribuan. Sayangnya saat ini bisnis jual beli batu akik semakin tidak menjanjikan. Penurunan penjualan mencapai 70%, terutama pada jenis batu lokal seperti bacan, pirus, sungai dareh, dan lainnya. Namun untuk jenis batu mulia semisal rubi, masih dihargai dengan harga yang cukup baik, tergantung dari karat dan berat batunya. Tak hanya penurunan pembeli, mereka yang menggeluti bisnis batu akik ini juga semakin berkurang. Dari puluhan pedagang, hanya tersisa kurang lebih 15 orang saja. Mida sudah berapa lama berjualan batu akik ini? Lebih kurang 6 tahun. 6 tahun. Ya. Nah ini berapa banyak ini bu penjual batu akik perempuan? Cuma 2 orang. Membuat ibu tertarik nih berjualan batu akik apa nih bu? Membantu suami, di samping membantu suami, pingin aja. Begini aja? Iya. Ada kesenangan tersendiri ya bu? Ada. Oke. Paling favorit batu yang mana bu? Batu kalau wakiknya Sungai Dareh. Yang mana itu bu? Sungai Dareh kayak gini. Nah. Kalau yang batu mulianya batu sapir, rubi. Oke. Itu kalau yang batu mulia dengan batu akik itu bedanya yang mana ya bu? Bedanya batu mulia ditimbang belinya, kalau batu akik batu digosok. Digosok. Iya. Jadi kalau batu mulia berapa 1 gram sekarang ibu? Ada yang 200, ada yang 150. Tergantung ya? Iya, tergantung. Nah kalau peminat ini umumnya datang dari mana ini bu? Dari luar kota. Dari luar kota. Paling mahal sekarang dibanderol berapa bu? Ya, lihat batunya. Kalau batunya Sungai Dareh, ada yang 300, yang paling bawahnya 300. Pasar wisata Bukit Tinggi di tahun 2015 pernah difungsikan sebagai sentra batu akik untuk mengakomodasi pedagang dan pengasah batu akik yang sebelumnya berpencar di kawasan pasar. Saat itu ditempati oleh puluhan pedagang batu akik yang dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis usaha, seperti penerima jasa asah batu akik, pedagang yang menjual barang jadi, serta pedagang yang khusus menjual bongkahan batu. Saat ini kondisi sangat berbalik. Kios-kios kosong, lorong-lorong sepi,
hanya diisi beberapa pedagang batu akik yang terlihat bertahan di kios-kios mereka. Tak lebih dari 10 orang, seperti Pak Ali Akbar yang terlihat kusuk mengasak batu dengan gerinda di emperan kiosnya. Udah berapa lama Pak jadi? Sejak tahun 92. Kalau kesulitannya untuk mengasah batu ini apa Pak? Sebenarnya kesulitan itu tidak ada. Hanya tergantung kategori batu. Kalau batu akik biasa, asahnya kan mulai kosnya. Yang paling bisa diekor. Tapi kalau batu-batu luar, kalau luar negari memang ada kesulitannya. Batu luar negari seperti apa? Macam safir, ruby, zamrud. Nah, itu memang sulit. Apa kesulitannya Pak? Ini harus basah sarui, tidak boleh kariang. Tidak boleh lah jaga garinda kasar nak muah. Nah, jadi lama prosesnya tu. Jadi kalau untuk menghasilkan satu buah batu itu prosesnya berapa lama Pak? Kalau batu-batu akik sejam lah, cik. Ya. Kalau Iya, yang batu betul. dari luar itu Kalau batu luar tu amal 5 jam. yang membuat batu ini tetap bertahan sampai saat ini apa? Di tengah Kalau orang awak, orang Minang lah rata-ratanya hobi batu. Itu yang membuat bertahan lah. Peminatnya tadi. Memang betul-betul hobinya je batu. Tapi kalau orang-orang iseng mencari orang bawa batunya bawa batu, orang bawa cincinnya bawa cincin kan. Hanya bono aja bono dadak lah. Kamu orang banyak ni tiba. Kalau namun hobi tu tidak. Ini tak masalah dah. Orang lain bawa cincin atau indah, nantinya tetap. Udah itu je. Itu nak mempertahankannya lah. Gelombang pasang minat masyarakat pada batu akik tidak berlangsung lama. Banyak pedagang yang gulung tikar dan semakin terpuruk dihantam pandemi COVID-19. Meski demikian, tetap saja ada pedagang yang bertahan dan meyakini tetap ada rezeki yang bisa diharapkan dari kemilau batu akik ini. Ya, batu akik tetap memiliki peminatnya sendiri, seperti Pak Armen, pelanggan setia batu akik di Bukit Tinggi. Sebetulnya kayak gini, batu ini kan banyak bermacam jenis ini. Ada yang batu lumut, ada yang batu pancar, ada yang batu kalsedoni kan begitu. Jadi ada juga yang batu pancar mulia. Masing-masing batu itu sebetulnya ada seninya loh Bu. Ada seninya. Pancar kayak mana, lumut kayak mana, kalsedoni kayak mana, dan batu mulia kayak mana kan gitu. Jadi sampai saat sekarang peminat dari batu batu mulia itu kan agak kurang. Cuman yang peminat dari batu yang namanya batu alam, batu akik lah kan gitu kan. Itu dari dulu sampai sekarang masih ya. Nah, kalau Bapak sendiri kenapa nih suka dengan batu aki atau batu alam ini, Pak? Karena masing-masing batu itu ada historinya loh. Batu akik adalah bagian dari warisan leluhur. Bagian dari sebuah seni walaupun pernah mengalami masa puncak, tetapi tidak mengurangi rasa penat. Besar harapan tersirat dari para pedagang batu akik di kota Bukit Tinggi. Perhatian pemerintah terhadap penataan lokasi berjualan dan promosi sangat diharapkan. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Begitu juga dengan bisnis batu akik ini. Hanya penghobi sejati yang masih tetap setia.